Setiap negara tentunya diwarisi dengan berbagai warisan kuliner yang menggugah selera dan sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Jepang, yang tidak diragukan lagi kekayaan kulinernya. Walau sekarang sudah banyak makanan Jepang yang bisa kita jumpai di Indonesia dan negara lain, namun banyak wisatawan yang rela jauh-jauh datang ke Jepang hanya untuk mencicipi cita rasa otentik dari kuliner khas negeri matahari terbit tersebut. Salah satunya adalah dessert matcha unik dan menggiurkan ini yang saking viralnya di Jepang sampai menjadi salah satu destinasi kuliner para wisatawan. Walau berbentuk seperti es krim, namun makanan ini sebenarnya bukanlah es krim. Matcha ini terdiri dari berbagai lapisan yang meliputi kastanye teh hijau, pasta kacang tumbuk, selai lemon, sirup teh hijau, kue bolu, agar-agar jelly, krim mascarpone, ubi tumbuk, dan daun emas. Jangan khawatir karena dessert viral ini kini juga bisa pemirsa nikmati di Indonesia yang terletak di Gading Serpong, Tangerang. Kira-kira jajanan Jepang apa lagi ya yang bikin timbangan makin geser ke kanan? Siapa yang tidak kenal dengan jenis makanan ini? Sekepal nasi yang digulung yang berbagai isian seperti timun, ikan salmon, tuna, daging, dan lain-lain. Ya, sushi. Bagi warga plus 62, makanan ini tergolong cukup mewah untuk kategori hidangan khas negeri Sakura. Jika ingin mendapat cita rasa yang otentik dan dimasak oleh chef profesional, biasanya sushi pun hanya bisa kita dapatkan di restoran Jepang dengan harga yang lumayan menguras kantong. Banyak yang mengira sushi berasal dari Jepang, padahal sushi sudah lebih dulu dikonsumsi oleh orang Asia Tenggara yang tinggal di sekitar Sungai Mekong. Lalu masuk ke Jepang, pertama kali dibuat oleh Hanaya Yohei pada tahun 1800. Selain itu, siapa sangka jika dulunya sushi bukanlah makanan mewah, alias hanyalah jajanan pasar yang sering dijual di pinggir jalan. Kasta sushi naik ketika pada tahun 1923 Jepang mengalami gempa bumi. Saat itulah harga bangunan menjadi sangat murah sehingga para pengusaha sushi bisa membeli bangunan untuk menjual sushinya. Kini sushi sudah bukan menjadi makanan asing lagi dan hampir tersebar di berbagai negara. Berbagai inovasi pun dilakukan untuk menyesuaikan lidah warga di tiap negara. Seperti seorang chef ini yang membuat kreasi sushi seperti burger. Wah, dijamin langsung kenyang ya pemirsa. Nah, jajanan khas negeri matahari terbit ini juga lagi cukup viral ya pemirsa di Indonesia, terutama mochi jenis Ichigo Daifuku seperti ini. Sensasi kenyal dan manis bertemu dengan isian buah segar seperti stroberi sudah pasti sangat cocok untuk dijadikan sajian penutup. Mochi sendiri adalah kue tradisional yang berasal dari Jepang dan terbuat dari mochi gome atau tepung beras ketan yang ditumbuk sampai halus dan kenyal. Proses penumbukannya juga membutuhkan keahlian dan tenaga ekstra loh pemirsa. Ada beberapa cara dalam mengolah mochi, namun kebanyakan mochi tradisional ditumbuk dengan cara cepat. Biasanya dibutuhkan 2 orang untuk menumbuk dan mencampur adonan dengan tangan kosong. Wah, butuh kekompakan ya pemirsa. Di Jepang sendiri, mochi identik dengan perayaan. Tak heran kehadirannya selalu ditunggu di berbagai acara penting. Ada berbagai jenis mochi yang populer di Jepang. Beberapa di antaranya adalah Kagami mochi, Hishi mochi, Warabi mochi, Sakura mochi, Daifuku mochi, Ichigo Daifuku, dan Kashiwa mochi. Kira-kira jenis mochi mana yang pernah pemirsa cicipi? Wah, kalau jajanan yang satu ini jangankan di Jepang, di pedagang gerobak kaki lima pun banyak kita jumpai ya. Tapi kira-kira seperti apa ya tempura yang otentik dari negara asalnya? Bicara soal negara asal, sebenarnya tempura diadaptasi dari resep yang dibawa oleh 3 pendakwah asal Portugal yang terdampar di Jepang pada tahun 1543. Mereka membuat makanan berbahan dasar tepung,
telur, dan air, lalu menggorengnya agar awet di perjalanan. Selain telur, mereka juga sering menggunakan sayur buncis yang digoreng dengan tepung. Orang Jepang yang masih asing dengan tepung akhirnya mulai mencoba untuk membuat tempura yang dikembangkan dengan isian belut dan sayuran. Kini, tempura memiliki isian yang semakin beragam dari berbagai jenis seafood, sayuran, bahkan daun maple. Tempura daun maple atau biasa disebut tempura momiji sudah ada sejak 1300 tahun yang lalu. Momen kemunculannya yaitu saat Eno Gyoja mendirikan sebuah klinik pengobatan untuk para rahib Sugendo di Gunung Minoh, Osaka. Pada saat musim gugur, mereka akan mengolah 150 jenis daun maple yang telah diasinkan selama setahun dan tempura dijadikan sebagai obat. Kalau di Eropa punya pancake, di Indonesia punya terang bulan, di Jepang tentu punya kue dorayaki yang jadi favorit si robot kucing alias Doraemon. Dorayaki adalah kue khas Jepang yang mirip dengan pancake, berbentuk bulat dan pipih dengan isian pasta kacang merah atau disebut anko di tengahnya. Tak hanya kacang merah, kini dorayaki sudah lebih bervariasi dengan isiannya seperti coklat, pasta keju, sampai es krim. Selain dorayaki, Jepang juga punya taiyaki alias kue berbentuk ikan yang sangat ikonik. Mungkin pemirsa sering melihatnya di drama-drama Korea, tapi taiyaki ini juga merupakan kue tradisional khas Jepang loh. Terbuat dari adonan tepung manis, taiyaki akan dipanggang di kedua sisi dengan cetakan berbentuk ikan dengan isian pasta kacang merah seperti dorayaki. Ada yang tahu kenapa taiyaki dibuat berbentuk ikan? Konon katanya kue yang sudah ada sejak tahun 1907 ini dibuat menyerupai ikan red sea bream yang saat itu harganya sangat mahal. Maka dari itu dengan memakan kue bentuk ikan red sea bream bisa merasakan sedikit gaya mewah saat menyantapnya. Selain itu ikan ini juga dipercaya membawa keberuntungan. Ada yang tahu apa hubungannya dari dua makanan ini? Takoyaki dan pancake? Rupanya pada zaman dahulu di abad ke-17 saat kapal Amerika dan Eropa berlabuh ke Jepang, masyarakat Jepang mulai mengenal pancake. Namun karena keterbatasan bahan baku seperti madu dan buah-buahan untuk membuat pancake, masyarakat Jepang memodifikasi pancake tersebut dengan menggunakan tepung dan topping gurita, katsuobushi, serta rumput laut. Dahulu, takoyaki pun berbentuk pipih seperti pancake. Namun seiring berkembangnya zaman, mereka membuatnya bulat seperti takoyaki yang kita kenal saat ini. Karena sudah menjadi salah satu jajanan khas Jepang, jangan heran kalau banyak master of takoyaki yang sangat piawai dalam membolak-balikan adonan takoyaki. Jadi bisa dibilang bahwa takoyaki adalah pancake yang orang Jepang nih pemirsa. Tak puas hanya menyajikan takoyaki dengan isian gurita, beberapa kedai di Tokyo memodifikasi topping dari takoyaki itu sendiri, seperti takoyaki dengan isian dan topping coklat bercita rasa macaron. Kelezatan kuliner ikon kota Osaka ini akhirnya merebak ke banyak negara, salah satunya tentu Indonesia. Kini kita bisa menemukan takoyaki di berbagai daerah dengan harga yang terjangkau. Nah, pemirsa tahu nggak kalau ada cara baru menikmati kelezatan takoyaki khas negeri Sakura yang wajib kamu coba? Yaitu Indomie Ramen Takoyaki. Satu-satunya varian mie goreng dari Indomie Ramen series yang diracik secara spesial dengan rasa otentik takoyaki khas Jepang. Perpaduan mie dengan tekstur bulat, tebal, dan kenyal ditambah dengan rasa khas takoyaki yang manis, asin, gurih, dan creamy. Setiap suapannya meriah di mulut. Supaya makin nikmat, jangan lupa tambahkan topping katsuobushi, rumput laut, dan saus mayo.
Ada juga varian Indomie Ramen Tori Miso. Mie bulatnya yang tebal dan kenyal dipadu dengan kehangatan kuah kental miso khas Jepang yang gurih. Dan aroma wijen yang harum, dilengkapi topping nori flakes dan wijen, dijamin deh bikin nagih. Dan terakhir, Indomie Ramen Soyu. Mie bulatnya yang tebal dan kenyal ditambah dengan aroma khas fermentasi kedelai yang mempresentasikan soyu atau kecap asin, semakin meningkatkan rasa gurih dan segar khas soyu Jepang. Tak lupa topping narutomaki dan daun bawang. Wah, rasanya bikin suasana jadi kalem. Gimana pemirsa? Udah makin ngiler kan? Jadi tunggu apa lagi? Nikmati cita rasa makanan khas Jepang yang halal dengan Indomie Ramen Series yang bisa kamu dapatkan di toko-toko terdekat rumahmu.